untuk memajukan dakwah di seluruh Kabupaten Kampar, khususnya di Kecamatan Kuok. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para peserta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat hadir bersama dalam majelis ilmu ini di Gedung Dakwah Muhammadiyah Kuok yang kita sebut dengan nama Bebakiku. Bebakiku, belajar baca kitab kuning, yang ditaja oleh Kop Mubalik Muhammadiyah Cabang Kuok. Mudah-mudahan kegiatan ini istiqomah kita laksanakan setidaknya sekali dalam sepekan. Untuk pertemuan perdana ini kita laksanakan Selasa malam, dan insya Allah untuk pertemuan-pertemuan berikutnya kita laksanakan supaya lebih mudah dan ramai bisa diikuti oleh peserta. Kita laksanakan setiap Rabu malam. Ya, setiap Rabu malam ba'da Isya. Nanti dipersilakan bagi yang berminat untuk belajar baca kitab. Kita secara bersama-sama hadir di Gedung Dakwah Muhammadiyah Kuok. Terbuka untuk umum dan free. Tidak dipungut biaya. Selanjutnya kita berselawat untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pertemuan perdana ini kita sampaikan pengantar. Sebelum kita masuk ke materi, kita ingin mengetahui mengapa kita penting atau perlu untuk belajar baca kitab yang disebut dengan kitab kuning atau kitab gundul. Yang pertama, motivasi kita adalah agar kita lebih mudah untuk memahami Al-Quran dan memahami hadis, di mana kedua itu merupakan sumber dari sumber masadir dari hukum Islam. Ya, dia merupakan huda, petunjuk bagi kita dalam mengarungi kehidupan ini. Nah, bagi yang belajar bahasa Arab, belajar tentang bahasa Arab, maka akan membantu lebih mudah untuk memahami Al-Quran dan hadis. Sebab Al-Quran dan hadis itu adalah dalam bahasa Arab. Yang kedua, membantu kita untuk menggali ilmu dari ulama. Karena ulama-ulama yang ulama-ulama menulis ya turas kajian-kajian keislaman, mulai dari tafsir, syarah hadis, ulumul hadis ya, fikih, usul fiqh, semuanya banyak dalam bahasa Arab. Karena sumbernya berbahasa Arab dan ilmu-ilmu yang digali oleh para ulama dari Al-Quran dan hadis tentu kebanyakan dalam bentuk bahasa Arab. Maka dengan belajar baca kitab kuning ini akan membantu kita untuk menggali ilmu dari para ulama melalui karya-karya mereka. Nah, nanti setelah kita selesai belajar baca kitab kuning dan kita sudah mulai bisa membaca kitab kuning, nanti kita akan teruskan dengan bermulazamah dengan satu kitab, misalnya apakah kitab hadis, kitab fikih, usul fikih, yang bisa kita pelajari secara rutin di Gedung Dakwah Muhammadiyah Kuok ini dengan mengundang para guru-guru kita, para asatiz kita. Syekhul
Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahasa Arab itu adalah syiar Islam dan syiar kaum muslimin. Jadi beruntung kita diberikan kesempatan untuk bisa belajar bahasa Arab. Karena belajar bahasa Arab itu adalah kita ikut andil dalam mensiarkan Islam dan mensiarkan kaum muslimin. Selanjutnya yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, belajar bahasa Arab itu akan meningkatkan ketajaman daya pikir kita. Ketajaman daya pikir, dan ini sudah banyak dibuktikan oleh penelitian-penelitian ilmiah. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu akan menguatkan daya pikir, menguatkan akal. Maka penting kita untuk belajar bahasa Arab yang oleh Kop Mubalik Muhammadiyah cabang Kuok dibuat dengan nama kegiatan Bebakiku, belajar baca kitab kuning. Dan masih banyak lagi apa yang menyebabkan kita termotivasi untuk Bebakiku ini, belajar baca kitab kuning ini, ya. Misalnya kenapa kita belajar bahasa Arab, belajar baca kitab kuning? Karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang kaya, ya, bahasa yang kaya. Kadang satu kata itu memiliki banyak makna. Kalau kita mengetahui seluk-beluknya, tentu itu sangat bagus sekali dan sangat indah. Kemudian sebelum kita masuk materi, kita juga ingin mengetahui kiat sukses untuk menjadi murid dalam Bebakiku ini. Jadi kita saya sebagai fasilitator dan semua kita dalam kegiatan ini sama-sama belajar. Dan orang yang belajar itu disebut murid. Murid itu artinya kan orang yang menginginkan, ya, murid. Aroda yuridu, isim fa'ilnya murid. Jadi murid itu orang yang menginginkan ilmu. Maka malam hari ini kita buktikan hadir bersama-sama di gedung dakwah Muhammadiyah ini mengikuti kegiatan Bebakiku ini. Maka kiat sukses menjadi seorang murid itu agar sukses, ya, najah, yang pertama tentu dalam belajar kita luruskan niat. Kita luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam belajar apa saja. Dan malam ini kita belajar bahasa Arab. Kemudian yang kedua, kita berusaha tumbuhkan semangat untuk belajar. Meskipun berat, tetap semangat. Seperti Kak Ira, ya, jauh-jauh dari seberang menyeberangi sungai. Iya, tetap datang. Kayak biasa Zamzir, jauh dari, ya, melewati lereng. Hadir ke sini, itu kan bagus. Tetap semangat meskipun banyak rintangan, halangan dalam kita mencari ilmu. Maka tumbuhkan semangat dalam diri kita untuk mencari ilmu. Kemudian yang ketiga, tanamkan cita-cita yang tinggi. Meskipun ini misalnya dianggap berat, tapi karena kita cita-cita tinggi, kita tanamkan dalam diri kita cita-cita tinggi untuk mampu nanti setidaknya mampu kita memahami apa yang kita baca dalam perkara-perkara ibadah yang Allah syariatkan kepada kita, seperti bacaan sholat, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kiat sukses itu adalah kita mampu untuk memanage waktu, ya, mengatur waktu. Kapan waktu ibadah, semuanya ibadah kan. Kapan waktu makan, kapan waktu dengan orang rumah, ya. Kapan waktu dengan kawan-kawan, kapan waktu dengan community, ya.
kita bisa untuk membagi. Karena kalau tidak bisa memanage waktu, nanti kewalahan sendiri kita. Akhirnya tumbang, ya. Akhirnya tumbang di depan TV, nonton sinetron. Selanjutnya yang berikutnya kiat sukses kita untuk belajar ini adalah kita nggak bisa fokus, ya, harus fokus terhadap pelajaran. Ya, meskipun kita santai, tapi kita tetap mengedepankan fokus, ya, terhadap apa yang kita pelajari. Kemudian belajar secara bertahap, tidak bisa sekaligus. Semalam bisa belajar kita. Itu luar biasa, simsalabim kan, nggak bisa. Jadi belajar itu harus ada proses. Proses. Kadang orang bisa baca kitab setelah misalnya Buya Manahan melewati mondok di apa? Purba. Hah? Ya, di Pondok Padi selama 6 tahun misalnya kan. Lalu kita ingin belajar baca kitab simsalabim dalam waktu semalam atau 2 malam, bisa nggak? Tentu itu mustahil. Maka yang perlu itu mengatur waktu dan kita belajarnya secara bertahap, step by step. Apalagi seumuran kita kan. Selanjutnya, nah ini yang paling penting kalau kita belajar baca kitab, belajar bahasa Arab, maka kita harus rajin dan rutin baca Quran, karena Quran itu berbahasa Arab. Kemudian kita rajin dan rutin setidaknya membaca sunnah, hadis Nabi. Maka tradisi apa itu, ada jemaah apa namanya tuh, yang ke masjid-masjid keluar itu khuruj tabligh kan, setiap selesai sholat kan baca kitab hadis kan, Fadhailul Amal kan, itu melatih mengucapkan bahasa Arab. Sebetulnya hari-hari kita kan bahasa Arab kan, hari-hari kita, cuma kadang kita tidak memanfaatkan. Kadang memang kita ada orang yang bisa berbahasa Arab aktif dan ada yang hanya pasif. Kita kalaupun tidak sampai aktif, pasif jadilah kan. Ya, kalau aktif itu 3 bulan kalau kita 3 bulan sampai 6 bulan mondok di samping Masjidil Haram mungkin bisa juga ya. Ya, lanjut. Ini kita langkah-langkah tadi kan bertahap ya. Jadi ada langkah-langkahnya. Minimal atau setidaknya ada 4 langkah yang harus kita tempuh dalam bebakiku ini. Jadi step 1, step 2, 3, 4 ya. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Kayak Haji Khalik main game. Ada level berapa? Ada level 1, kemudian kalau sukses nanti naik level 2, sukses lagi naik level 3. Kadang ada, kalau level 3 itu tantangannya sudah agak berat. Kadang terjatuh bang. Hah? Nanti sampai level 4. Nah. Maka yang pertama, langkah pertama yang harus kita kuasai adalah kata. Ya, kita menguasai kata. Menguasai kata, seluk-beluk kata dalam bahasa Arab itu disebut dengan ilmu shorab. Ya, shorab itu perubahan dari satu bentuk kata ke bentuk kata yang lain. Ya. Yang kedua, kita harus menguasai kalimat.
Ya, kalau kata dalam bahasa Arab disebut kalimat. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya disebut kalam atau jumlah. Ya. Berarti nanti kita sepakati saja. Kalau kita sebut kalimat berarti itu kata. Kalau kita sebut jumlah atau kalam berarti itu kalimat. Oke. Nah, nanti langkah yang kedua kita menguasai kalimat. Itu menguasai kalimat itu nanti kita dalam ilmu nahwu. Ya. Kemudian menguasai tanda akhir kata. Ya. Tanda akhir kata itu ada 4 minimal. Yang pertama dia bisa berbaris depan, disebut dom marfu ya, ropa. Yang kedua nasab, yang ketiga khafat, dan yang ketiga jazam. Nah, ini nanti perubahan-perubahan ini. Perubahan-perubahan dari ropa ke nasab, dari nasab ke khafat, dari khafat ke jazam. Nah, itu akan dipelajari pada langkah ketiga. Berarti itu menggabungkan, ada di situ nahunya, ada sorabnya. Misalnya begini. Ja'a Khalidun. Ra'aitu Khalidan. Marartu bi Khalidin. Gini. Ya, menguasai tanda akhir kata. Huruf akhirnya adalah dal, Khalid. Ja'a Khalidun. Di sini ropa dia. Tanda ropaknya dhammah. Kenapa tanda ropaknya dhammah? Karena Khalid itu nanti karena Khalid itu isim mufrad. Misalnya ya. Ra'aitu Khalidan. Dari dun berubah jadi dan. Apa sebabnya? Dia berubah dari dun menjadi dan. Nanti itu akan kita pelajari. Kemudian dari dan berubah jadi din, bi Khalidin. Jadi perubahan akhir kata itu berada pada langkah ketiga. Kemudian yang terakhir, ini yang paling tinggi, yaitu menguasai uslub, ya, uslub bahasa yang dipelajari dalam ilmu nahwu. Ya, kalau 4 langkah ini sudah kita kuasai, insya Allah kita sudah bisa membaca kitab secara bertahap. Nanti kita praktekkan. Yang penting semangat. Kemudian yang penting juga kita ketahui komponen atau anasir dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu ada 3 komponen yang harus kita ketahui. Yang pertama disebut huruf. Huruf. Apa yang harus kita ketahui dengan huruf? Yang pertama cara membaca. Cara membaca huruf hijaiyah yang 29 itu, yang biasa ilmunya disebut dengan ilmu tajwid. Bagaimana kita menyebut huruf dengan benar, bagaimana kita menyebut huruf secara fasih, terkait dengan makhraj dan lain sebagainya, sifat dan makhraj huruf. Nah, itu dipelajari nanti dalam komponen huruf. Kemudian cara menulis huruf, kitabah. Biasanya ini disebut ilmu khat atau imla. Ini bisa nanti kita belajar 1 malam dengan Bang Khalil misalnya, ya, pakar bagaimana menulis huruf Arab, bagaimana nulis huruf A, ya kan? Kadang A itu ada hamzah di atas, kadang hamzah itu ada ditulis waw, ya. Ya, ada wasal, ada kotok, ya. Kadang ada gini kan? Kadang ada qail, kadang kayak iya,
tapi nggak berarti tidak ada hamzah. Nanti aturan-aturan seperti itu dipelajari tentang huruf, yaitu cara menulis. Bagaimana cara menulis dengan indah? Bagaimana menulis dengan benar? Kaidah-kaidahnya. Nah, itu dipelajari dalam ilmu khat atau ilmu imla. Bagus juga nanti kita sekali sepekan kita manfaatkan SDM yang ada di Muhammadiyah Kuwa ini. Ada Bang Khalil kan? Nanti. Ya, Buya Imzan, Fadlul ya. Iya. 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 Saya ada bukunya tapi apa namanya? Enggak dipelajari, jarang saya pelajari. Berapa? 1 tahun. Iya. Yang kedua, kalimat. Kalimat itu apa tadi? Kata. Nah, nanti komponen bahasa Arab itu ada kalimat. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Yang akan kita pelajari nama ilmunya nanti ilmu syarab. Ya. Kemudian yang ketiga jumlah, atau yang saya sebut tadi kalam atau jumlah. Nanti jumlah itu bisa dibedakan, ada namanya umdah. Umdah itu namanya kalimat pokok. Dan ada juga fudlah. Fudlah itu kalimat pelengkap. Dan nanti ini akan dipelajari dalam ilmu nahwu. Kemudian masuk kita ke langkah pertama. Tadi kan ada 4 langkah. Sekarang masuk kita langkah pertama, yaitu menguasai kata. Ya, menguasai kata. Dalam menguasai kata ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa komponen kata itu atau komponen kalimat itu ada 3. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Jadi bahasa Arab itu hanya ada 3 anasir ini, ada 3 komponen ini. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Dia berkisar 3 ini aja terus. Kalau ndak isim, fi'il. Kalau ndak fi'il, huruf. Ya, dia berputar di situ aja. Misalnya kita baca Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu semuanya alhamdu isim, lillah li huruf, lahu Allah kan, Allah, Rabbi isim, al-alamin isim, ar-Rahman ar-Rahim isim. Jadi hanya 3 komponen ini ya. Kalau kita menguasai kata, yang penting nanti kita mampu untuk mengidentifikasi mana isim, mana fi'il, mana huruf. Sampai nanti menentukan ini isim apa namanya. Apakah isim mufrad, isim tasniyah, atau jamak, atau dia muzakkar, atau dia muannas. Nanti ini yang akan kita pelajari. Setidaknya dalam menguasai isim ini ada 8 macam isim yang penting kita kuasai. Maksudnya kuasai dalam kepala. Seperti isim dhamir misalnya. Isim dhamir itu kan ada 14. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nanti dhamir itu ada yang ropa dia, ada yang nasab, ada yang muttasil, ada yang munfasil, ada yang khafat kadang. Itu akan kita pelajari 8 macam isim ini. Kemudian kita akan melihat kategori-kategori isim. Ya, seperti apa kategori isim itu, dan kemudian pembagian isim. Kemudian berikutnya yang penting kita kuasai nanti adalah menguasai fi'il. Ya, menguasai fi'il. Fi'il itu kan kata kerja atau verb ya, dalam bahasa Inggris kata kerja.
Nanti kita lihat pola-pola fi'il itu seperti apa saja. Ya, ada fi'il nanti sulasi, ada yang rubai, ada khumasi, ada sudasi. Fi'il itu huruf minimalnya 3 dan maksimalnya ada 6. Nah, pasti itu berkisar itu aja. Minimal 3, maksimal 6. Nah, jadi kalau huruf asalnya 3 itu disebut sulasi mujarrad. Kalau ditambah 1 huruf dari 3, maka dia disebut fi'il 4 huruf. Disebut fi'il rubai. Ruba itu artinya 4. Nanti ditambah 2 huruf dari 3 huruf asal jadi 5. Disebut fi'il khumasi. Fi'il yang 5 huruf. Nanti ditambah 3 huruf, penambahan fi'il huruf atas fi'il itu hanya maksimal 3 huruf. 3 tambah 3 jadi 6. Disebut sudasi. Fi'il yang 6 huruf. Nah, nanti kita lihat pola-pola fi'il seperti itu. Dan itu perlu dihafal. Nanti kita hafal sama-sama. Ya, pola dari fi'il ini, baik fi'il sulasi mujarrad maupun sulasi mazid. Menghafalnya mudah. Hah? Iya. Kak Ira bisa nanti melakukannya. Kemudian kita juga nanti lihat pembagian fi'il. Setidaknya fi'il itu secara garis besar kan ada 3 bagian. Yang pertama namanya kan fi'il itu kerja. Kadang kerja itu bisa kita lakukan pada masa lampau, maka itu disebut fi'il madhi. Kadang kerja itu kita laksanakan sekarang atau nanti, maka dia disebut fi'il mudhari. Kadang fi'il itu kita laksanakan akan datang tapi dalam bentuk perintah, maka dia disebut fi'il amr. Nah, maka nanti apakah dia fi'il madhi, fi'il mudhari atau amr? Bagaimana cara menjadikan fi'il mudhari? Bagaimana cara menjadikan fi'il amr? Itu nanti akan kita pelajari dalam menguasai fi'il. Menguasai fi'il. Kita nanti ringkas-ringkas saja. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yang harus kita kuasai itu adalah menguasai huruf. Nah, huruf ini mudah karena tidak banyak. Nanti untuk mudahnya kita ini aja. Ada huruf yang misalnya huruf yang berapa? Yang 2 huruf. Ada huruf yang 1 huruf ada ya. Yang 1 huruf, ada yang 2 huruf, ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf, ada yang 5 huruf. Ya, 5. Nah, maka nanti bisa dia disebut huruf jar, bisa huruf nasab, bisa disebut huruf apa lagi? Huruf jazm misalnya. Nah, huruf istifham ada dan lain sebagainya. Maka itu kita akan, kalau huruf ini dalam bahasa Indonesia disebut kata bantu lah ya. Kata bantu lah. Ya, kata bantu. Misalnya fi itu kan artinya di dalam. Atau li, huruf lam artinya kan bagi atau milik. Apa lagi? An itu kan huruf nasab, masuk ke fi'il mudhari. Jadi nanti ada huruf itu memang huruf itu harus dihafal karena dia idiom ya. Ada buku bagus Huruful Ma'ani judulnya. Kita bisa menghafal huruf di situ. Ada huruf yang khusus masuk ke fi'il. Nanti ada huruf yang bisa khusus masuk ke isim. Nah, karena huruf ini tidak bisa berdiri sendiri kecuali dia digandengkan dengan fi'il atau digandengkan dengan isim, baru dia memiliki makna yang sempurna. Ya, misalnya di mana? Di rumah. Nah, gitu kan? Fil baiti. Nah, oke. Nah, ini nanti akan kita kuasai dalam langkah yang pertama, yaitu menguasai isim, menguasai fi'il, dan menguasai huruf.
Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau untuk sorabnya nanti kita bisa catat aja, nanti kita apakan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita selesaikan ini yang nomor 1, menguasai 8 macam isim. Kita selesaikan dalam 1 jam. Materi tidak bisa bisa dikopikan, dibagikan. Dicatat. Iya. Artinya ini sebagai gambaran awal bagi kita apa yang akan kita pelajari. Maka artinya kalau kita lumpang itu apa senisianya? Enggak datang sekali, kan lumpang bahasa kita, enggak? Nah, kalau kita lumpang sekali, nanti iya. Jadi kita ya, jadi kita kan ini memurojaah saja kan. Kita kan sudah memiliki dasar semua. Dari MDA dulu kan, dari MTS, dari Aliyah. Sudah punya dasar masing-masing. Ya. Apalagi Firmansa ya, Wildan ya. Berapa? Duit. Ya, kita santai aja nanti ya. Nah. Silakan, ada pertanyaan Pak Kadus. Ya, isim itu kan yang isim itu artinya apa? Pengertian isim itu. Isim itu bisa disebut kata benda, ya, atau sifat, ya. Mengidentifikasi isim itu mudah aja. Nama orang, nama binatang, nama tempat, nama apa lagi? Ya, waktu, pekerja, apa, nama sifat ya. Misalnya penyayang, nama apa namanya? Profesi, apa profesinya misalnya? Petani, murid ya, guru, itu isim semua. Mudah sekali mengidentifikasi isim kan?
Ini ya, misalnya al-'izzu fi ta'atillahi, ya kan? Al-'izzu fi ta'atillahi. Kita lihat yang pertama, kata. Kita menentukan aja dulu ya. Mengidentifikasi aja. Al-'izzu. Al-'izzu itu artinya apa? Kemuliaan. Ya. Azza ya'izzu izzan. Maka izzan itu tasrif yang ketiga dalam fi'il yang disebut dengan masdar. Kalau masdar itu dalam bahasa Inggris apa namanya tuh deh? Yang pakai ing itu. Read, reading. Gerund, bukan? Apa istilah? Ya. Maka dia isim kan? Isim. Fi huruf kan? Nah, setelah huruf jar pasti isim. Nah, isim. Ta'ati. Allah juga isim. Nah, nanti dalam ilmu sharaf yang kita pelajari itu kan perubahan bentuk kata. Kenapa dibaca iz? Kenapa tidak az? Kalau nahwu itu nanti mempelajari tentang tanda akhir kata ini saja. Tanda akhir kata. Kayak Khalid. Kha ini pasti baris di atas, li baris di bawah. Yang merubah itu hanya huruf a, huruf akhir. Nah, kita mempelajari ilmu nahwu, sasaran akhirnya nanti bagaimana kita membaca huruf akhir dari sebuah kata. Itu aja. Sedangkan huruf sebelum akhir itu ada yang baku, ada yang sudah ada wazannya, dan itu semuanya dipelajari dalam ilmu sharaf. Ada yang mesti dihafal, ada yang mesti diikuti wazannya, timbangannya. Dan timbangannya tidak susah. Belajar bahasa Arab, kata orang, belajar bahasa paling mudah kan? Kita aja yang nggak mau. Kalau bahasa Arab apa barisnya itu yang dibaca kan? Tapi kalau kadang bahasa lain tulisannya beda, bacanya beda. Ya. Saya rasa untuk pengantar awal itu ya. Artinya ya. Maka nanti kita siap-siap ya, ini ya, langkah pertama. Apa langkah pertama kita? Nanti saling ingatkan kita. Menguasai 8 macam isim. Ya. Setelah kita menguasai 8 macam isim, nanti kita lihat kategorisasi isim atau pembagian isim. Kemudian menguasai fi'il. Fi'il itu kan yang penting kita kuasai kan, nanti pembagiannya ada fi'il madhi, mudhari dan amar. Kalau dari sisi ininya, polanya itu aja kan, ada yang sudah baku. Kan ada ukurannya semuanya, ada takarannya. Kita tinggal mengikuti takaran. Misalnya sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad itu sudah ada takarannya. Misalnya fa'ala. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ila yaf'ilu.
ya, fa'ula yaf'ulu. Jadi sulasi mujarrad itu ada 6 wazannya. Nah, dan itu yang harus nanti kita lihat. Kemudian dari sulasi itu tadi ada penambahan mazid namanya. Jadi sulasi mazid. Ada mazid 1 huruf, ada 2 huruf, ada 3 huruf. Nah, sulasi mazid 1 huruf ada 5 babnya. Nah, itu yang kita hafal nanti. Sama. Nanti sulasi mazid 2 huruf ada berapa babnya? Nanti sulasi mazid 3 huruf ada pula 2 babnya. Nah, itu yang kita hafal dalam kepala. Misalnya af'ala yuf'ilu if'alan. Nah, nanti itu wazannya. Kita tinggal ngikuti aja lagi. Misalnya akrama yukrimu ikraman. Nah, kan ada takarannya, ada acuannya. Jadi kita tinggal menyocokkan dengan acuannya. Sangat senang sekali kalau kita membaca teks-teks Arab. Misalnya iman. Nah, iman itu kan asalnya fi'il. Dia kan isim. Dia bentuknya masdar. Masdar dari apa? Amana. Wazannya apa itu? Af'ala. Jadi af'ala. Amana jadi amana. Amana yu'minu imanan. Nah, af'ala yuf'ilu if'alan. Nah, sama kan? Ta'lim. Kita ta'lim sekarang kan? Allama fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Allama yu'allimu ta'liman. Nah, kan senang kan? Iya. Ta'lim. Nah. Iya. Itu yang 1 huruf kan? Yang kalau yang 2 huruf ta'allum. Nah, ta'allama ya ta'allamu ta'alluman. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Nah, jadi tinggal mengikuti wazan atau tinggal mengikuti takaran masing-masing. Semuanya sudah tersedia ya. Ya. Yes. Kalau penambahan masih 1 dari sisi arti ada penambahan kan? Dari sisi makna, ya ada perubahan. Itu nanti akan kita pelajari. Misalnya, ya. Misalnya dengan menambah, misalnya sulasi mazid 1 huruf. Bab pertama af'ala yuf'ilu if'alan. Dengan menambah hamzah, ya, di awal menjadi af'ala ya. Dari fa'ala menjadi af'ala. Nah, apa fungsi menambah a di awal fi'il sulasi? Nah, fungsinya diantaranya adalah lit ta'diyah, untuk memuta'addikan. Nah, maka nanti kita akan belajar apa itu muta'addi. Nah, muta'addi dalam pengertian fi'il apa? Kan nanti muta'addi lawannya lazim. Ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Nanti ada fi'il nakis, ada fi'il tam. Ya, ada fi'il sahih, ada fi'il mu'tal. Nah, nanti macam-macam. Maka kategorisasi fi'il atau pola fi'il itu akan kita pelajari. Dan mempelajarinya itu adalah ilmu sharaf. Pokoknya perubahan bentuk kata itu dipelajari dalam ilmu sharaf. Kemudian status kalimat ya, status kata dalam kalimat itu dipelajari dalam ilmu nahwu. Nah, statusnya jadi apa? Apakah jadi subjek, jadi predikat, atau jadi objek? Jadi menerangkan atau diterangkan. Jadi begitu ya. Mudah-mudahan kita tetap semangat meskipun
dalam suasana apa namanya nih agak berat ya malam-malam belajar.